Kesuksesan dan popularitas sudah dia dapatkan. Banyak fans yang menyayangi dan mengaguminya. Namun dia selalu gagal dalam pernikahan. Bahkan pernikahan yang sudah dia rancang semewah dan seunik mungkin harus kandas di detik terakhir pengambilan sumpah pernikahan. Uang dan kepopuleran otomatis tidak bisa mengobati rasa sakit hatinya. Di depan para fans dan penggemarnya, dia sebisa mungkin menahan isak tangisnya. Selamat nonton film. Inilah Marry Me. Kate dan Bastian merupakan penyanyi terkenal yang diagung-agungkan oleh seluruh penggemarnya. Mereka juga merencanakan pernikahan akbar yang dirancang secara live dan di atas panggung megah. Semua orang antusias dengan pernikahan mereka. Media TV tak henti-henti memberitakan rencana pernikahan itu. Kate juga terlihat sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk hari bahagianya. Dia sangat senang melihat asistennya mengatur yang terbaik untuknya. Lain halnya dengan Charlie, dia juga sibuk mengurus bekal untuk putrinya Lou. Setelah itu mereka berdua berjalan kaki menuju sekolah Lou. Charlie mengatakan dia mencintai putrinya. Lou terlihat malu melihat ayahnya berteriak di depan umum. Charlie merupakan guru matematika. Dia sangat mencintai pekerjaannya itu. Charlie memiliki sahabat bernama Parker. Mereka berdua tengah memperhatikan Lou dari kejauhan sebelum bapak kepala sekolah datang membawa kabar gembira. Kate dan Bastian saling video call. Mereka berdua mengungkapkan perasaan masing-masing. Charlie dan Lou juga terlihat bahagia. Mereka berdua tengah bernostalgia melihat foto-foto lama sembari bercanda gurau sebelum Lou pamit untuk tidur. Charlie pun memberikan ciuman selamat malam pada putrinya. Tibalah hari pernikahan Kate dan Bastian. Kate terlihat sangat senang. Di sekolah, Charlie yang sedang serius dengan pekerjaannya diajak Parker untuk menonton live pernikahan Kate. Dengan terpaksa Charlie mengiyakan ajakan Parker. Parker, Lou, dan Charlie sudah berada di tengah ribuan orang yang akan menyaksikan konser sekaligus pernikahan Kate dan Bastian. Parker dan Lou sangat antusias dan ikut berjoget melihat Kate tampil di atas panggung. Namun Charlie hanya duduk terdiam. Lou mengajak ayahnya untuk berdiri dan menikmati suasana. Charlie dengan senang hati mengikuti putrinya. Dia terlihat senang melihat putrinya bahagia. Setelah Kate bernyanyi, para penonton lebih antusias saat Bastian naik ke atas panggung dan mulai bernyanyi. Parker yang hendak live streaming di medsosnya memberikan Charlie papan bertuliskan Marry Me. Sementara di belakang panggung, asisten Kate terlihat kaget melihat video yang ada di ponselnya. Setelah itu dia berlari keluar ruangan. Nampaknya semua kru Kate melihat video yang sama. Mereka juga tampak terkejut. Si asisten berlari mencari Kate. Kate pun terlihat bingung memperhatikan semua orang yang melirik sinis dirinya. Dia bertanya-tanya, ada apa? Sampai Bastian datang menghampirinya. Si asisten itu lalu menjauhkan Kate dari Bastian. Kate dan Bastian nampaknya bingung dengan sikap si asisten. Kate marah atas perlakuan asistennya. Kate meminta ponsel asistennya karena penasaran dengan video yang beredar. Betapa hancur hati Kate melihat video viral itu. Video itu berisi perselingkuhan Bastian dengan asisten pribadi Kate. Walaupun sedih dan hancur, Kate dengan profesional naik ke atas panggung dengan gaun pernikahannya. Dia meminta musik untuk berhenti. Semua penonton kebingungan melihat Kate yang terlihat tidak stabil saat itu. Kate lalu berbicara pada penggemarnya kalau hari itu dia tetap akan menikah. Namun bukan dengan Bastian yang menyelingkuhinya. Bastian yang berada bersama si asisten bertanya, apa yang Kate lakukan? Lalu si asisten memperlihatkan video itu pada Bastian. Bastian berkata, Kate melakukan hal yang bodoh. Namun si asisten mengatakan, Bastianlah yang bodoh. Dengan marah, Bastian meninggalkan si asisten. Di atas panggung, Kate memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda di pernikahannya hari itu. Dia akan menikahi pria yang dia pilih dari ribuan penontonnya. Dia melihat Charlie yang memegang papan yang bertuliskan Marry Me. Kate lalu menjawab iya. Dia lalu menunjukkan Charlie dan
Kamera otomatis mengarah ke Charlie. Charlie terlihat kaget melihat dirinya ada di layar lebar. Parker dan Lou meminta Charlie untuk naik ke atas panggung. Seluruh penonton juga bersorak meminta Charlie untuk menikahi Kate di atas panggung. Di atas panggung, Kate dan Charlie saling berpandangan. Lalu pendeta memulai pernikahan mereka berdua. Pendeta bertanya apakah Kate bersedia menikahi Charlie. Dengan segera Kate menjawab iya. Pendeta lalu bertanya pada Charlie, apakah Charlie mau Kate menjadi istrinya? Semua orang yang menyaksikan pernikahan itu kebingungan dengan sikap Charlie yang belum menjawab. Kate juga terlihat meminta Charlie untuk menerima dirinya sebagai istri. Melihat Kate serius memintanya, Charlie mengiyakan pendeta untuk menjadi suami Kate. Dengan demikian pernikahan mereka sah yang dibuktikan dengan pernyataan pendeta. Para penonton bersorak bahagia. Kate pun langsung menarik Charlie lalu mencium suaminya itu untuk pertama kali. Walaupun pernikahan itu mendadak dan di luar dugaan, namun fans Kate tetap bersorak gembira atas apa yang mereka saksikan. Di belakang panggung, asisten Kate mencoba menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan Bastian. Namun Kate menolak asistennya itu. Bastian juga berkata kalau yang dilakukan Kate itu gila. Kate tidak mau mendengar perkataan Bastian dengan mendorong tubuh Bastian menjauh darinya. Semua orang merekam apa yang terjadi. Charlie terlihat melerai Kate dan Bastian. Lalu Kate dan Charlie meninggalkan Bastian yang tengah dihalang oleh pengawal Kate. Para wartawan menunggu Kate di depan gedung untuk dimintai konfirmasi. Namun Kate dan Charlie tidak menjawab apapun dan segera naik ke mobil. Di atas mobil, Charlie meminta maaf pada Kate atas apa yang terjadi, walaupun itu bukan kesalahannya. Itu dia lakukan untuk mengangkat Kate yang sedang sedih. Sesampainya di rumah, Kate berkata pada Charlie kalau supirnya akan mengantar Charlie pulang. Lalu meninggalkan Charlie untuk masuk ke rumah. Di rumah, Kate melihat siaran berita tentang dirinya dan pernikahannya. Sedikit syok, dia bertanya pada si asisten kalau semua yang dia lihat itu hanyalah mimpi. Dia kecewa pada Bastian yang mengkhianatinya. Dia juga sedih karena dia merasa mengecewakan fansnya. Si asisten segera memeluk Kate dan menenangkannya. Pernikahan yang Kate dan Charlie lakukan itu benar dan sah seperti yang diberitakan di TV. Pagi harinya si asisten menginformasikan pada Kate kalau Charlie adalah pria yang baik dan dia tidak punya catatan kriminal. Kate mengatakan itu bagus. Si asisten menyarankan Kate untuk mengakhiri pernikahan itu, namun Kate malah berniat untuk menjalankannya. Si asisten nampak kaget mendengar apa yang dikatakan Kate. Terlihat si asisten menemui Charlie di rumahnya. Si asisten meminta Charlie untuk tetap menjalankan pernikahan itu sampai 3 bulan. Charlie menolak ide itu dan ingin mengakhiri pernikahan itu. Namun si asisten berkata pernikahan harus tetap bertahan sesuai permintaan Kate. Mendengar perkataan si asisten, Parker yang sedari tadi ada di sana langsung berkata Charlie akan melakukannya dan dia akan mengatur segalanya untuk Charlie. Si asisten membawa Charlie dan Parker menemui Kate. Kate tersenyum melihat Charlie. Mereka berdua berpelukan. Parker pun terlihat memperkenalkan dirinya pada Kate. Setelah itu Charlie tengah di make up untuk persiapan konferensi pers. Tibalah saat konferensi pers. Banyak media yang hadir saat itu. Terlihat Kate dan Charlie duduk di depan wartawan. Kate dan Charlie juga menjawab semua pertanyaan yang salah satunya adalah tentang pernikahan mereka yang memang sah. Kate menjelaskan walaupun pernikahan mereka gila, namun mereka akan tetap menjalankannya sebagai suami dan istri. Setelah bertemu wartawan, Kate yang berjalan bersama Charlie berkata kalau dia akan terus menjalin hubungan dengan Charlie dan Kate akan mengirimkan jadwal pertemuannya dengan Charlie. Setelah itu Kate naik di mobil dan bersiap konser lagi di luar negeri. Melissa si asisten Kate yang lain berteriak kalau dia akan mengirim email pada Charlie. Charlie lalu mengangkat HP-nya sembari berkata, "Oke." Dia siap untuk dihubungi. Kate dan asistennya tertawa melihat ponsel Charlie yang jadul. Di rumah, saat Charlie dan Parker hendak berjalan membawa anjingnya, di depan sudah banyak wartawan yang menunggu Charlie untuk mengambil foto. Charlie tidak nyaman dengan kondisi itu. Parker meminta Charlie untuk kembali masuk ke rumah sembari dia yang akan mengurus para wartawan.
Saat selesai makan malam, Lo bertanya pada ayahnya apakah Kate benar-benar menjadi ibunya. Dan Charlie menjawab, "Tidak, karena semua itu hanya settingan dan akan dijadwalkan." Lo mengungkapkan kalau dia sangat ingin bertemu Kate. Pernyataan itu tidak ditanggapi oleh Charlie yang tengah menerima jadwal dari asisten Kate. Charlie dan Kate bertemu di tempat bermain bowling. Mereka bermain dengan heboh. Charlie terlihat mengajari Kate bermain bowling, tanpa Charlie ketahui kalau sebenarnya Kate sangat jago bermain. Charlie terlihat malu dengan kemahiran Kate melempar bola. Kate hanya tertawa melihat Charlie. Setelah itu, Charlie pamit untuk pulang untuk menunggu Lo yang akan pulang dari rumah ibunya. Di sana, Kate berkata akan ikut ke rumah Charlie. Saat sudah berada di rumah Charlie, Kate sedikit kagum dengan isinya. Charlie meminta Kate untuk tidak ada kamera hari itu. Kate mengerti lalu meminta kameramennya untuk segera pulang. Kate melihat foto Lo yang ada di atas meja. Dia memuji Lo. Di sana Charlie menjawab semua pertanyaan Kate tentang pernikahan sebelumnya. Charlie juga bertanya tentang kehidupan pribadi Kate. Saat hendak mengantar Kate pulang, Charlie dan Kate menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan menikmati angin malam. Saat itu mereka membicarakan hal-hal yang lebih pribadi. Setelah pertemuan itu, Charlie lebih populer lagi. Ia dikejar-kejar wartawan tiada henti, sementara Kate juga nampak sibuk rekaman lagu barunya. Charlie dengan setia ada di tiap proses rekaman Kate. Dia juga sangat menikmati lagu Kate, begitupun dengan Lo, putrinya. Kate mengajak Charlie ke red carpet. Di sana mereka terlihat sangat bahagia, bahkan saat Bastian menyapa mereka berdua tanpa canggung, mereka berdua tersenyum mempesona. Melihat itu, Bastian iri dan segera meninggalkan Kate dan Charlie. Kate sangat sibuk dengan jadwal manggungnya, begitu pula dengan Charlie yang serius mengajar anak didiknya. Saat itu, malam hari, Charlie dan Kate yang semakin dekat mulai saling teleponan dan memberikan dukungan satu sama lain. Kate juga mengucapkan selamat malam pada Charlie yang tengah bersiap untuk tidur. Saat tengah mengajar, Parker datang ke kelas Charlie. Dia lalu mengumumkan kalau ada hal penting pada Charlie dan murid yang ada di sana. Para murid penasaran dengan kejutan Parker dan mereka sangat kaget pada saat pintu kelas terbuka dan Kate berada di balik pintu itu. Anak-anak sangat bahagia. Kate juga terlihat senang mengunjungi Charlie, suaminya. Dia lalu memeluk Charlie lalu menyapa anak-anak yang ada di dalam kelas. Anak-anak antusias bertanya pada artis terkenal itu dan Kate pun menjawab semua pertanyaan dengan senang hati. Sampai pada saat Charlie menyapa Lo, Kate lalu berjalan menuju Lo yang sedang duduk sendiri di belakang. Salah satu murid berkata pada Kate kalau Lo itu pemalu dan suka gugup. Lo sempat menegur temannya yang membicarakan kekurangannya, namun Kate memotong Lo dengan berkata itu hal wajar dan dia juga pernah grogi di atas panggung. Kate lalu meminta salah seorang murid membuka video lamanya di YouTube. Pada saat itu dia grogi dan lupa lirik. Para murid tidak percaya Kate pernah melakukannya, namun Kate berkata itu wajar dan alami bagi seseorang. Melihat itu, Lo bersemangat dan berusaha membuang jauh pikiran grogi dan gugupnya. Saat itu, Kate meminta Melissa untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan menyenangkan semua orang yang ada di sana. Rupanya mereka menari dan bernyanyi bersama. Lo juga terlihat mengikuti tarian Kate dengan lincah. Charlie terlihat memberikan pertanyaan pada murid-muridnya untuk menguji spontanitas mereka, dan Charlie sangat senang karena para murid bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, walaupun mereka sedang menari. Mereka terus menari dan bersuka cita, tak satu pun yang tidak menari. Saat itu, mereka sangat bahagia Kate bisa datang ke sekolah mereka. Setelah menari, Kate memeluk Lo sebagai bentuk sayangnya pada anak Charlie. Setelah itu, mereka berpose untuk foto kenang-kenangan. Kate sedang membuat lagu baru, namun nampaknya dia hilang konsentrasi. Lo yang ada di sana berkata jika dia dalam keadaan bingung, ayahnya menyarankan untuk tetap tenang dan diam. Maka jawaban akan datang dengan sendirinya. Di sana Lo menyemangati Kate yang sedang galau. Lo juga bertanya apakah Kate menyukai ayahnya. Kate tidak menjawab, namun ia memberitahu Lo kalau Lo adalah yang terbaik yang dimiliki Charlie. Lo melihat koleksi tas milik Kate yang akan dilelang.
Nampaknya Kate tahu kalau Lo menginginkan salah satu tas koleksinya. Tanpa berpikir panjang, Kate lalu memberikan tas yang Lo taksir pada bocah itu. Lo sangat senang dan tak lupa berterima kasih pada Kate, lalu pergi meninggalkan Kate dan ayahnya. Saat sedang berduaan, Charlie memuji Kate cantik tanpa riasan. Di sana juga Kate berkata akan pergi ke luar negeri untuk konser. Namun Charlie mengajak Kate untuk pergi berpesta dansa. Kate berkata akan menjadwalkan ulang konsernya. Melihat ayah dan Kate semakin dekat, Lo sangat bahagia. Waktu pesta dansa tiba, Kate benar-benar membatalkan konsernya dan datang memenuhi undangan Charlie. Charlie bersemangat menyambut kedatangan Kate. Charlie terlihat memasang gelang bunga di lengan Kate, dan Kate juga memasang bunga di saku jas Charlie. Mereka lalu bersama masuk ke dalam pesta. Di sana Kate kagum dengan yang dia lihat. Ternyata pesta itu dibuat memang untuk dirinya. Kate begitu bahagia berada di tengah pesta dan orang-orang yang mengaguminya. Kate juga sangat antusias menikmati makanan pesta bersama Parker dan Charlie. Di sana Kate mengajak Charlie untuk foto bersama. Mereka sangat serasi. Kate juga tampil secara sukarela di pesta itu. Semua orang bernyanyi penuh semangat mengikuti Kate. Kate juga terlihat diiringi gitar oleh Pak Kepala Sekolah. Pesta itu benar-benar membuat semua orang yang hadir di sana senang, tidak terkecuali Kate dan Charlie. Charlie mengajak Kate untuk berjalan setelah pesta usai. Di sana Charlie mengungkapkan kalau dia sangat menyukai lagu Kate yang baru. Di sana Charlie juga sempat menyanyikan beberapa lirik lagu Kate, membuat Kate merasa nyaman di dekat Charlie. Kate berada di rumah Charlie setelah pesta itu. Di sana Kate dan Charlie terbawa suasana. Mereka berpelukan dan berciuman. Benih cinta mungkin sudah ada di antara mereka berdua. Kate terlihat bahagia dan benar-benar bahagia malam itu. Saat pagi hari, Charlie terbangun dari tidurnya. Dia sangat senang melihat Kate masih ada di rumahnya. Mereka berdua mengobrol tentang masa lalu Charlie. Charlie sangat sayang pada ibunya. Dia juga berkata kalau dia dan ibunya punya tempat spesial yang mereka sering kunjungi. Di sana Kate sempat menyarankan agar Charlie memiliki sosial media karena sekarang dia tengah terkenal karena sudah menjadi suami Kate. Kate sangat antusias dengan idenya itu. Charlie dan Kate semakin dekat dari hari ke hari. Mereka lebih sering menghabiskan waktu berdua tanpa asisten dan media. Kate juga berusaha membuat Charlie minuman tanpa mengandalkan asistennya. Di sekolah, Charlie dan Kate meminta seorang murid jenius untuk membuatkan Charlie berbagai macam media sosial. Setelah itu, Kate berduaan dengan Charlie. Kate menggoda Charlie dengan genit. Charlie pun segera menjalankan aksi nakalnya di ruang kelas. Kate memberikan Charlie hadiah di ulang tahunnya. Charlie sangat senang dengan hadiah tersebut. Namun pada saat membuka kotak kado itu, hanya penutup mata yang Charlie dapatkan. Kate lantas mengambil kain itu dan menutup mata Charlie. Rupanya Kate ingin membawa Charlie ke suatu tempat. Saat tutupan mata Charlie dibuka, betapa bahagianya Charlie melihat wahana favorit bersama ibunya. Charlie berterima kasih pada Kate karena dengan begitu dia bisa mengenang masa-masa kecilnya yang indah bersama ibunya. Charlie dan Kate menaiki komedi putar. Di sana Kate mengatakan sebuah harapan, lalu meminta Charlie untuk melakukannya juga. Namun Charlie berkata dia tak perlu meminta harapan karena harapannya sudah ada di depan matanya saat itu. Mereka pun berciuman dan penuh kehangatan. Kate mendampingi Charlie untuk melatih para murid dalam persiapan Olimpiade Matematika. Semua murid termasuk Lo dengan mudah menjawab semua pertanyaan. Mereka menggunakan metode yang unik dengan berjoget agar mempermudah konsentrasi dan bisa cepat menjawab pertanyaan. Charlie dan lainnya sangat gembira dan bersorak pada saat Lo dengan mudah menjawab soal tanpa grogi dan gugup lagi. Nampaknya metode menari sangat bermanfaat untuk Lo dan semua murid. Lo sangat bahagia karena dia berhasil melawan rasa gugupnya. Dia pun memeluk Kate sebagai bentuk terima kasihnya. Saat sedang melihat para murid Charlie yang latihan,
Tiba-tiba si asisten datang bersama Bastian. Si asisten mengabarkan kalau Kate dan Bastian akan tampil di sebuah konser besar dan lagu mereka masuk nominasi terhebat di negaranya. Mendengar itu, Kate sangat bahagia. Charlie juga terlihat memberikan dukungan pada Kate. Kate dan krunya segera pergi untuk mempersiapkan penampilan terbaiknya di penghargaan tersebut. Kate meninggalkan Charlie, namun dia berpesan pada Charlie kalau nanti akan menghubunginya. Malam penghargaan akbar tiba. Bastian dan Kate berduet di atas panggung membawakan lagu Marry Me yang sengaja diciptakan untuk pernikahan mereka dulu. Charlie dan yang lainnya juga menonton penampilan mempesona Kate dari rumah. Di sana Charlie nampak bimbang dan seperti ada yang hilang dari dirinya melihat Kate berdua dengan Bastian di atas panggung. Chemistry keduanya sangat intim di atas panggung membuat Charlie cemburu melihatnya. Karena tidak tahan dengan perasaannya, Charlie terlihat mendatangi tempat Kate dan Bastian konferensi pers. Di sana dia menghampiri Kate. Kate yang melihat Charlie sangat senang dan langsung memeluk Charlie. Di sana Charlie hendak menyatakan perasaannya pada Kate, namun Melissa datang meminta Kate untuk menemui wartawan. Kate pun terpaksa meninggalkan Charlie. Saat di atas panggung, Kate menoleh ke arah Charlie berdiri tadi. Namun dia tidak lagi melihat Charlie ada di sana. Kate sejenak melupakan Charlie karena harus rekaman lagu terbaru dan membuat konser tunggal di beberapa negara. Charlie yang merasa kehilangan Kate juga nampak rapuh. Kate terlihat melupakan Charlie pada saat itu. Terlihat si asisten menemui Charlie di depan sekolah. Si asisten memberikan sumbangan untuk sekolah Charlie dan uang untuk Charlie. Sebagai tanda kontrak Charlie dan Kate sudah berakhir. Charlie merobek cek uang itu sembari berkata dia tidak membutuhkan uang dan dia sadar diri kalau hubungannya dengan Kate hanya settingan, namun dia tidak bisa begitu saja melupakan Kate. Setelah itu dia meninggalkan si asisten. Kate terlihat menyendiri. Dia tengah memutar ulang video pernikahannya dengan Charlie. Mungkin Kate kangen pada Charlie. Charlie dan Parker bersiap-siap untuk mengantarkan para murid keluar kota mengikuti Olimpiade Matematika. Sementara Kate bersiap-siap untuk syuting talk show bersama Bastian. Di sana si pemake up memberitahu Kate kalau besok tim Charlie akan mengikuti Olimpiade Matematika di luar kota. Kate sempat terdiam mendengar berita yang dibicarakan asistennya. Dia juga terlihat berpikir melihat kelakuan Bastian yang menggoda asisten make up-nya. Acara talk show pun dimulai. Kate terlihat kebingungan dan memikirkan sesuatu. Dia tidak fokus dengan pertanyaan host acara tersebut. Sesampai pada akhirnya, Kate mengingat perkataan Low tentang jawaban sulit akan kamu dapatkan saat kamu terdiam. Kate terdiam sejenak lalu berdiri dan meninggalkan host dan Bastian di tengah syuting. Bastian sempat mencegahnya namun Kate berlalu begitu saja. Kate berlari keluar di studio menuju mobilnya. Dia berkata pada si asisten kalau dia akan pergi sendiri tanpa pengawalan. Di bandara, Kate memaksa petugas untuk memberikannya tiket menuju tempat Olimpiade Charlie. Namun petugas mengatakan tiket ke sana telah habis terjual. Kate tidak putus asa mendengar itu. Dia merebut mic petugas dan berkata pada semua orang kalau dia mau membeli tiket mereka dengan harga yang mahal. Namun tidak ada yang mau memberi tiket pada Kate. Si petugas juga berkata Kate tengah melakukan hal yang ilegal. Namun si asisten datang membawa tiket dan dompet Kate yang mungkin saja Kate butuhkan di perjalanan. Kate sangat senang lalu memeluk asistennya itu. Dia pun segera berlari menuju pesawat. Di atas pesawat, Kate menraktir semua penumpang dengan makanan yang dijual di atas pesawat. Di sana dia juga mengatakan akan membeli mantel tebal bagi siapa saja yang mau menjual padanya. Saat sudah tiba di kota tujuan, Kate terlihat kebingungan karena ini kali pertama dia melakukan perjalanannya sendirian. Saat tengah kebingungan, Parker datang menyapanya. Nyatanya Parker sudah dihubungi oleh si asisten untuk menjemput Kate di bandara. Kate sangat senang melihat Parker. Mereka pun segera pergi menuju tempat Olimpiade. Parker menyetop bis bandara dengan paksa, lalu segera naik. Sementara di tempat Olimpiade, Charlie tengah diolok-olok oleh saingannya kalau Lo tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan juri karena gugupnya. Charlie terlihat menyemangati para muridnya untuk tetap bersemangat agar menang. Di bus,
Kate terlihat sangat senang hendak bertemu Charlie. Sementara di tempat Olimpiade, juri menyebut nama Lou untuk menentukan kemenangan kedua tim. Sedikit ragu, Lou berjalan menuju podium. Dari bawah panggung, Charlie dan para muridnya menyemangati Lou. Lou lalu mendengarkan pertanyaan dari juri. Awalnya Lou tersenyum pada ayahnya, namun itu hanya sebentar. Dia kembali gugup saat melihat lawannya menertawakan dan mengungkit gugupnya Lou dahulu. Dia pun tambah gugup saat semua peserta mulai tertawa mengejek dirinya. Lou kebingungan di atas panggung, sementara waktu terus berjalan sebagai penentuan apakah Lou bisa menang atau kalah. Charlie terus menyemangati putrinya, namun Lou tetap saja gugup. Semua teman dan gurunya terlihat khawatir melihat keadaan Lou di atas panggung. Di luar ruangan, Kate berlari menuju tempat Charlie. Dia terlihat sangat terburu-buru. Si kepala sekolah memanggil Kate dan Parker dari sebuah pintu tempat berlangsungnya Olimpiade. Di saat yang sama, Lou tengah melihat ayahnya yang sedang menari untuk mengingatkan Lou metode menari agar tidak gugup. Lou pun mulai menggerakkan kakinya dan sedikit demi sedikit gugupnya hilang. Dia terus menari di atas panggung mengikuti ayahnya. Di belakang terlihat Kate menuju arah Charlie. Dia juga melihat Lou berusaha menjawab soal dari juri. Sambil menari, Lou juga berusaha menjawab pertanyaan juri. Dan benar, Lou berhasil menjawab pertanyaan itu dengan benar, namun waktunya sudah habis. Walaupun jawaban Lou benar, namun Lou tetap kalah dalam Olimpiade itu. Lou terlihat sangat sedih dan kecewa karena kalah lagi dalam Olimpiade. Charlie berusaha menguatkan putrinya dan tetap bangga pada Lou yang sudah bisa menjawab dengan benar. Lou masih sedih, namun Charlie terus menenangkannya. Akhirnya Lou bisa tersenyum sembari memeluk ayahnya. Mereka berdua dikejutkan dengan suara Kate yang juga berada di sana. Kate mengatakan dia ada di sana karena Lou yang memberitahunya kalau jawaban akan didapatkan saat kita terdiam. Kate mengatakan kalau dia ada di sana karena dia telah mendapatkan jawabannya, yaitu Charlie. Awalnya Charlie ragu akan keputusan Kate, namun Kate melakukan hal yang luar biasa. Dia meminta Charlie untuk menikah dengannya lagi. Dan itu mungkin pernikahan terakhir mereka berdua. Semua bersorak melihat aksi Kate. Lou juga mendukung Kate untuk menikahi ayahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Tinggalkan juga komentar kamu tentang semua yang kamu pikirkan setelah menonton video ini. Selamat nonton film.